pertama yaitu perang melawan orang yang mengaku nabi, sejarah dan hikmah. Presentasi ini akan mengupas tuntas sejarah perjuangan umat Islam dalam menghadapi fenomena nabi palsu, sebuah babak krusial yang mengatakan keuntungan ajaran umat Islam dan kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai yang terakhir. Selanjutnya yaitu latar belakang konflik ancaman terhadap tauhid. Pada masa-masa awal Islam, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat dihadapkan pada tantangan besar. Beberapa individu dan kelompok bangkit dan mengaku sebagai nabi, mengklaim otoritas kenabian yang telah berakhir. Klaim-klaim palsu ini tidak mengancam kemurnian ajaran Islam dan konsep tauhid yang fundamental, tetapi juga berpotensi memecah belah persatuan umat yang baru terbentuk. Yang pertama yaitu munculnya nabi palsu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul individu dan kelompok yang mengklaim kenabian, menantang fondasi akidah Islam. Selanjutnya, ancaman terhadap ajaran Islam. Klaim palsu ini mengancam keutuhan tauhid dan risalah Nabi Muhammad SAW, mencipta kebingungan dan perpecahan di kalangan umat. Yang selanjutnya itu mempertahankan kenabian terakhir. Perang melawan nabi palsu menjadi sangat penting untuk melindungi ajaran Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir. Adapun orang-orang yang mengaku nabi palsu atau penyebaran fitnah, ada beberapa tokoh yang paling menonjol dalam pergerakan nabi palsu adalah Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi di Yamamah dan berhasil mengumpulkan pasukan yang cukup besar. Selain itu ada juga Tulaihah dan Sajjah yang masing-masing mengklaim kenabian di wilayah yang berbeda dan memicu pemberontakan. Mereka memanfaatkan kekosongan kepemimpinan dan ketidakstabilan politik pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran sesat dan menggalang pengikut, menantang otoritas Khalifah Abu Bakar. Perang Yamamah, puncak perlawanan dan kemenangan Islam. Perang Yamamah yang terjadi pada tahun 632 Masehi adalah salah satu pertempuran yang menentukan dalam keajaran awal Islam. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pasukan Muslim yang dipimpin oleh panglima perang legendaris yaitu Khalid bin Walid menghadapi pasukan Musailamah al-Kadzab yang jauh lebih besar. Pertempuran ini dikenal dengan sengit dan menelan banyak korban dari kedua belah pihak, dan masuk sejumlah besar penghafal Al-Quran dari kalangan kaum Muslim. Kemenangan gemilang kaum Muslimin dan orang ini tidak hanya menghancurkan ancaman besar dari nabi palsu, tetapi juga menegaskan kembali otoritas Islam dan kesatuan umat. Pada tahun 632 Masehi terjadinya perang Yamamah dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian oleh Khalid bin Walid, panglima pasukan Muslim menghadapi Musailamah al-Kadzab. Korbannya yang gugur yaitu korban yang berguguran. Pertempuran sengit mengakibatkan gugurnya banyak penghafal Al-Quran. Kemenangan Muslim berakhirnya ancaman terbesar nabi palsu mengakan kebenaran Islam. Selanjutnya, dampak dan pelajaran dari perang melawan nabi palsu. Perang melawan nabi palsu membawa dampak yang sangat besar dan memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam. Kemenangan ini secara signifikan memperkuat persatuan umat dan menegaskan otoritas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin sah. Ini juga secara definitif menegaskan bahwa kenabian telah berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu dampak paling monumental adalah dorongan kuat untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran yang diprakarsai karena banyak hufaz yang gugur dan pertempuran. Peristiwa ini menjadi pengingat abadi tentang bahaya klaim palsu dan pentingnya kewaspadaan umat dalam menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Persatuan umat, memperkuat ikatan dan otoritas kepemimpinan Islam. Penegasan kenabian mengesahkan status Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Pembukuan Al-Quran mendorong pengumpulan dan penjagaan kitab suci. Pelajaran kewaspadaan, pengingat bahaya ajaran sesat dan pentingnya menjaga akhlak.
Kesimpulannya yaitu kesimpulan menjaga keutuhan ajaran Islam. Perang melawan orang-orang yang mengaku nabi bukanlah sekedar konflik militer, melainkan perjuangan fundamental untuk mempertahankan kebenaran dan kemurnian ajaran Islam. Sejarah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan yang kokoh, persatuan umat yang tak tergoyahkan, dan kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi tantangan. Umat Islam harus senantiasa waspada terhadap ajaran sesat dan bekerja keras untuk menjaga keaslian risalah Nabi Muhammad SAW. Marilah kita mengambil hikmah dari sejarah yang syarat makna ini untuk memperkokoh Islam, untuk memperkokoh iman kita, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan terus berpegang teguh pada ajaran yang benar. Satu catatan untuk presentasi kali ini yaitu kebenaran akan selalu menang dan kebatilan akan musnah. Sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti musnah.